definisi hybrid itu adalah mobil yang punya penggerak dua Ya. atau lebih dari satu. Kalau serial tuh plusnya apa sebenarnya, Pak? Kalau serial itu sebenarnya plusnya, tapi yang kerasa banget adalah gue udah pakai 110.000 kilo. 5 tahun, Pak, 110.000 kilo. Halo Sobat Seva, welcome back di YouTube-nya Seva by Astra. Dan pada segmen Di Balik Mesin kali ini, kita masih akan ngobrol-ngobrol sama dosen otomotif kita. Halo Pak Dadi. Halo, Sehat ya, Pak? Alhamdulillah sehat, bro. Alhamdulillah, sehat juga, Pak. Alhamdulillah. Harus sehat-sehat terus Pak Dadi, karena supaya Iya. bisa sharing-sharing ilmu sama Sobat Seva yang nonton Insya Allah. di rumah gitu ya, tentang perotomotifan duniawi ya Pak ya. Oke, jadi tema pembahasan kita hari ini Pak Dadi, ini sangat-sangat dekat dengan kehidupan Pak Dadi sehari-hari. Yaitu adalah mobil hybrid. Oke. Nah, Pak Dadi kan sebagai pengguna mobil hybrid ya Pak ya. Udah berapa lama Pak pakai mobil hybrid? Udah mau 5 tahun ya. 5 tahun. 5 tahun. 5 tahun. Nanti kita akan bahas nih. Kira-kira kendala apa aja yang dialami sama Pak Dadi sebagai user mobil hybrid, atau justru bukan kendala tapi benefit dan juga hal-hal yang membagongkan ya Pak ya, mengejutkan, mengenyutkan Pak, ketika Pak Dadi beralih Itu bahasa now itu ya. ejaan lama Pak sebenarnya. Kan J dibacanya Y Pak. Jadi mengejutkan jadi mengenyutkan. Oh iya. Terkait dengan mobil hybrid. Oke, mungkin sebelum kita bahas pengalamannya Pak Dadi pakai mobil hybrid ya Pak, kita bahas dulu nih. Sebenarnya mobil hybrid itu jenisnya ada banyak atau sedunia ini cuma pakai satu model hybrid Pak? Ya mungkin kembali ke definisi hybrid ya. Siap. Mungkin kita udah bahas di sebelumnya Iya. sih ya. Tapi definisi hybrid itu adalah mobil yang punya penggerak dua Ya. atau lebih dari satu. Jadi yang paling umum ya sebetulnya antara mesin bensin atau mesin diesel sama motor listrik. Oke. Itu yang secara umum lah kita understand ya. Jadi dua, makanya disebut hybrid atau hybrid. Oke. Jadi tujuannya apa sih? Tujuannya sebenarnya mengurangi losses. Jadi kalau kita idle, kalau kita lepas gas, kalau kita ngerem, itu kan sebetulnya energi terbuang ya sebetulnya. Betul. Ya. Mau cuma nyala doang di tempat gitu kan, itu terbuang. Nunggu istri belanja gitu ya Pak, di Mesinnya mobil nyala, gitu. idle. Itu kan sebenarnya bahan bakar Betul. ya. Tapi itu dipakai cuma buat apa? Diem doang mobilnya. Buat muterin mesin. Iya, sekedar benar. gerak doang gitu. Terus di sisi lain kalau kita lepas gas atau kita ngerem, itu kan tenaga atau energi terbuang menjadi panas. Oke. Nah itu dimanfaatin sebetulnya. Jadi kalor yang terbuang itu Pak ya. Betul, jadi nggak jadi panas tapi jadi energi listrik yang disimpan di baterai. Oke. Itu ya, Iya. Nah, Definisinya. terus kemudian apakah semua satu jenis? Nggak juga. Hybrid tuh ada beberapa jenis. Sebenarnya klasifikasinya agak belum ada yang rumit rancu ya. Oke. Belum ada yang Belum ada yang standar saklek banget gitu, Pak, ya? Oke. Karena teknologi makin berkembang dan tiap maker akan buat inovasi sendiri Iya. dari hybrid. Tapi mungkin nih kita bisa bagi 3 ya untuk sistem flow energi. Oke. Sistem flow energi dalam arti sebenarnya gimana sih mulai dari mesin bensin atau si listriknya itu menjadi penggerak gitu Iya. ya. Dibagi 3 sebetulnya. Pertama adalah serial hybrid. Oke. Flow-nya itu ke serial. Kalau serial itu kan basically kasarnya kayak kita masang baterai nih. Kalau serial itu kan plus minus dipasang di plus minus gitu kan ya. Betul. Nah, itu dipasang berderet ke belakang Oke. gitu. Sama paralel. Kalau paralel kan jejer Jejer ya. tapi Dia sama plus sama sendiri-sendiri plus, strumnya ya, gitu ya. betul. Oke. Jadi disebutkan kayak gitu. Jadi serial itu sebetulnya flow-nya dari si mesin bensin menjadi listrik, menjadi listrik disimpan, terus listrik itu dibuat untuk menggerakkan motor gitu kan. oke. Nah, kalau paralel itu bisa dua-duanya.
Paralel itu bisa, yang menggerakkan itu bisa dari mesin atau dari si listrik. Jadi karena paralel ya kan. Yang ketiga, jadi tadi ada serial, paralel. Yang ketiga itu yang banyak dipakai sekarang. Pertama karena Toyota banyak pakai itu, yaitu serial dan paralel hybrid. Jadi satu, digabung. Itu jadi menggabungkan benefit atau kekurangan yang didapat dari hanya serial atau paralel. Jadi pada saat tertentu jadi serial, kadang-kadang saat tertentu jadi paralel. Nah, mungkin sebelum lebih jauh Pak, boleh dijelaskan dulu nih. Tadi kan ada plus minusnya ya. Kalau serial tuh plusnya apa sebenarnya Pak? Kalau serial itu sebenarnya plusnya karena dia lebih banyak mengandalkan si motor listriknya. Plusnya adalah sebetulnya efisiensi si engine-nya itu bisa dipertahankan di level yang optimum. I see. Karena dia hanya membangkitkan listrik lah kasarnya. Ya. Terus tapi kelemahannya kita perlu motor yang gede untuk gerakin si mobil. Karena dia jadi main motornya Pak ya. Motornya. Jadi ini kasarnya si mesin listrik, mesin bensin hanya sebagai membangkitkan listrik. Jadi gensetnya doang nih ya Pak ya, mesinnya. Terus yang sementara untuk paralel, kalau paralel itu dia masih ya belum terlalu ini ya, karena basically si penggeraknya itu jadi kasarnya harus dua-duanya harus kayaknya gede bekerja gitu, untuk bekerja ya. Jadi bisa keuntungannya adalah dia bisa powernya jadi digabung dua-duanya, tapi kelemahannya adalah dia harus punya motor yang gede, mesin yang gede dan segala macam ya. I see. Jadi efisiensinya jadi kayaknya agak kurang baik. Nangkap Pak. Jadi kasarnya adalah simpelnya ya Pak, si motor listrik berfungsi hanya untuk supporting mesin. Nanti itu lain lagi pembahasannya. I see. Oke. Jadi paralel itu bisa motor listrik aja atau si mesin aja atau dua-duanya. Sebetulnya gitu. Cuma jadi kalau misalnya kita memang mengoptimalkan untuk pakai mesin bensin, maka si motor listriknya jadi kurang optimum. Kalau kita optimalkan di mesin listriknya, maka si engine-nya hanya perlu power aja, jadi powernya juga kecil. Powernya jadi hanya perlu kecil gitu. Nah, ini sebetulnya kelemahannya itu efisiensi secara totalnya agak kurang masuk ya. Ditambah bobot mobilnya jadi lebih berat ya Pak ya. Tambah mobilnya bobotnya jadi berat karena harus gede. Harus gede dua-duanya. Ya. Tapi kalau serial paralel itu tadi menggabungkan antara yang kelemahan sama kekurangan di masing-masing gitu ya. Kalau sebenarnya yang banyak di sini itu ya selain serial paralel adalah yang serial sebenarnya. Ada beberapa merek yang sekarang menggunakan serial. Jadi kayaknya kayak genset aja sih. Jadi kayak ya udah tetap main motornya pakai motor listrik. In combustion engine-nya itu hanya untuk mengecas saja gitu kasarnya. Itu yang serial. Tapi kelemahannya tadi kan, jadi mesin listriknya harus gede. Nah, sebetulnya ada juga itu yang saya sebut itu 3 tipe itu, terutama untuk yang hybrid yang bisa dibilang strong hybrid. Strong hybrid Dalam arti sebenarnya dia benar-benar akan memanfaatkan semuanya untuk membangkitkan tenaga. Ada juga yang sebenarnya mild hybrid. Dan ini juga udah lama sebenarnya dipakai. Ada beberapa merek mobil yang udah lama pakai itu. Yang sekarang pun ada beberapa juga mild hybrid yang sebetulnya penggerak utamanya adalah si motor bensinnya aja. Jadi motor bensin tuh harus bergerak terus. Nah, si listriknya itu hanya untuk menambahkan power pada saat akselerasi atau menyimpan daya pada saat deselerasi. Salah satunya BMW yang baru tuh ya Pak ya, pakainya mild hybrid gitu ya. Tergantung. Itu ada beberapa merek yang dia pakainya kombinasi macam-macam. Waduh, rumit nih kayaknya nih. Makanya lanjut. Tiap maker itu akan punya konfigurasi sendiri-sendiri gitu. Nah, kalau mild hybrid ini sebetulnya kekurangannya adalah efisiensinya akan nggak sebagus dari strong hybrid. Strong hybrid ini yang sebetulnya benar-benar yang mainstream lah sekarang. Nah, kalau mild hybrid itu Pak, dia masuknya ke yang paralel berarti ya? Apa serial paralel juga sebenarnya? Lebih masuknya sebetulnya ke paralel. Paralel. Nah, itu
kurang lebih penjelasan sederhananya ini udah coba disederhanakan sama Pak Dari nih ya. Karena gini ada juga yang mild hybrid, tapi dia bisa melepas hubungan si engine ke penggerak gitu. Ada juga tuh yang. Oke. Jadi sekarang mekanismenya itu makin macam-macam. Jadi makanya agak susah diklasifikasikan Iya, sebetulnya. iya. Bahkan misalnya serial paralel itu sekarang bisa macam-macam. Untuk gimana caranya dia membuat jadi serial, gimana caranya membuat paralel. Misalnya kalau Toyota pakai energy split device. Ada lagi modulnya tuh ya Pak ya. Jadi dia menggabungkan gerakan dari si mobil motor listrik dan mesinnya. Ada lagi yang dia pakai clutch. Jadi antara dua ini bisa lepas sambung gitu. Macam-macam. Nah, ada juga nih pada yang pabrikan mobil yang dia ngasih badge ya, atau dia ngasih label hybridnya itu as plug-in hybrid gitu. Nah, itu beda lagi nggak tuh Pak? Nah, sebetulnya ini jadi beda klasifikasi. Oke. Ya, jadi kalau tadi diklasifikasikan dengan urutan dayanya, urutan energinya. Kalau plug antara hybrid biasa dengan plug-in hybrid itu sebenarnya perbedaannya adalah dari kapasitas si baterainya. Oke. Kapasitas si baterainya dengan untuk plug-in hybrid itu dia kapasitas baterainya lebih besar, sehingga dia bisa menyimpan daya lebih banyak dan pada gilirannya pada saat pemakaian dia hanya bisa berjalan dengan hanya elektrik aja. Hanya EV, jadi Hanya EV nih EV mobil aja. Pak ya. Oke, jadi Biasanya juga motornya lebih powerful. Oke. Jadi pada saat di dalam kota dia pakai listriknya aja bisa berapa puluh kilo Iya, gitu. iya, Karena iya, kapasitas iya. baterainya besar. Walaupun tidak sebesar EV ya. Oke. Tapi basically dia kasarnya gini ya. Kasarnya tuh dia sebetulnya pengen EV, tapi tanpa mengurangi benefit dari ICE, dari mobil bensin, yaitu tinggal ngisi bensin, Oke. bisa jalan terus, Oke. gitu ya kasarnya. Jadi dia bisa EV untuk berapa puluh kilo, sehingga kalau terutama untuk pemakaian dalam kota atau commute gitu, dia bisa seharian nggak pakai Bensin sama sekali? nggak nyala tuh. Oke. Jadi dia dicas juga, diisi bensin juga gitu Iya. Pak? Makanya namanya plug-in. Plug-in hybrid. Ada colokannya gitu ya Pak ya? Plug-in Makanya hybrid. Awal-awal dulu iklannya satu bensin, satu colokan. Oke. Ya karena ada satu mobil yang emang di in certain kilometers, let's say, kan mobil-mobil listrik kalau pure EV kan dia bisa 200, 300, bahkan lebih kan Pak ya, bisa 400, 500 gitu. Nah kalau ini cuma 50 km sebenarnya. Iya, 50 km. sampai lebih lah. Jadi kalau cuma buat dari rumah ngantar anak sekolah gitu ya, itu cuma pakai EV-nya aja tanpa bensinnya sama sekali Pak ya. Oke. Sebenarnya hybrid juga bisa, dia pakai EV doang, mau EV mode, tapi terbatas hanya ya, 2-3 kilo sih. Oke. Pada saat Bahkan lebih baterainya kecil penuh. lagi Iya, Pak ya. Lebih kecil. Jadi Lebih makanya kecil lagi. kenapa kok hybrid? Yang jelas satu, hybrid itu dia baterainya nggak gede, sehingga dia pembuatannya biayanya lebih rendah dan basically tidak menggunakan material-material yang ya Oke. sekarang banyak lah Iya, iya, isu-isu iya. material yang nggak ramah lingkungan. Tidak ramah gitu. lingkungan ya. Oke. Jadi baterai EV itu kan gede ya. Jadi bahkan ada rule itu 1690. Apa tuh Pak? Jadi satu baterai EV itu sebenarnya bisa dipakai buat bikin 6 baterai untuk plug-in hybrid Oke. atau 90 baterai HEV. hybrid. Oke. Jadi sebetulnya gini. Jadi kalau bayangin aja kalau kita punya 90 hybrid itu kan pengiritannya akan banyak banget ya. Betul. Nah, tapi pengiritan itu begitu diganti sama listrik itu cuma dari 90 cuma jadi satu baterai untuk EV gitu. Bayangin gedenya tuh Pak ya. Bayangin gedenya. Bayangin gedenya baterai mobil listrik gitu. Katakanlah mobil-mobil yang kecil gitu aja kan. Kalau misalkan ya udah fair deh, Wuling REV. Itu kan mobilnya kecil ya Pak ya. Cuman kan itu mobil berat banget karena isinya baterai semua. Betul. Baterai semua. Nah, bayangin ya plug-in hybrid itu jalan misalkan baterai bisa untuk 50 kilo. Nah, sementara Wuling REV itu kan bisa sampai 200 kilo gitu ya. Nah, itu berapa kali lipat gitu kan baterai yang dibutuhkan untuk membuat satu mobil EV. Bahkan bisa jadi 90 hybrid. Rocky Hybrid jadi 90 biji berarti Ya, kan kasarnya gitu lah ya. Kasarnya gitu ya. Rocky Hybrid, Zenix Hybrid gitu kan. Itu artinya bisa jadi 90 mobil.
dengan satu baterai mobil EV. Tentunya ini perbandingannya nggak, ini kasar lah Pak ya. Kasar lah gitu. Karena mobil EV juga banyak yang lebih besar gitu ya. Kayak Ioniq 5 itu kan besar. BYD Seal itu besar gitu kan. Nah, itu yang bayangin aja satu mobil kayak gitu bisa dipecah baterainya jadi 90 mobil hybrid atau 6 mobil PHEV gitu. Oke. Selain itu ada lagi Pak klasifikasi mobil hybrid itu? Jadi sebenarnya klasifikasinya paling utama adalah itu tadi dua ya. Satu flow dari energi penggeraknya, Cara kerjanya gitu ya. Oke. Kedua adalah sebetulnya apakah dia pakai memang pure hybrid atau plug-in hybrid gitu. Oke. Ya. Justru Dilihat malah untuk yang pure hybrid itu kapasitas baterainya lebih kecil ya Pak ya? lebih kecil. Karena memang dia fungsinya hanya untuk mengurangi losses dari pengereman, Oke. terus idling segala macam. Nyimpen aja ya, berarti cuma nyimpen dari kiri kasar gini, nggak bisa dicas, cuman dia bisa nyimpen dari tadi ya panas brake pad gitu kan, Iya. panas brake pad, Mengalihkan jadi dari panas jadi terus energi yang bisa dipakai. dari engine brake gitu ya, tuh disimpan lagi kinetiknya jadi listrik dan lain sebagainya gitu. Jadi memang hybrid yang kita lihat itu nggak sesimpel ya udah hybrid is a hybrid gitu ya. Ternyata bisa dibagi-bagi banyak lagi Pak ya. Betul. Dari cara kerjanya, sistem kerjanya ya, flow kerjanya tadi ada serial, ada paralel, ada yang digabungin, ada yang fusion tuh, serial, paralel, hybrid. Ada juga yang mungkin dari kapasitas penyimpanannya Pak ya. Kapasitas penyimpanannya itu ada yang plug-in itu yang gede, yang dia bisa nyimpan lebih banyak instead of yang pure hybrid gitu ya. Plug-in hybrid dan juga pure hybrid. Kalau Toyota kan HEV. HEV itu kan artinya yang pure hybrid ya Pak ya? HEV ya, itu pure hybrid, bukan sebut pure ya kasarnya. Hybrid lah kasarnya, Hybrid aja lah gitu ya. Pure. Bukan pure, Sementara hybrid. kalau yang lain itu adalah si plug-in itu adalah peningkatan lebih lanjut dari si HEV. Oke. Cara membedakannya gampang banget. Kalau plug-in hybrid dia ada buat isi bensin, ada buat ngecasnya, Colokannya. gitu ya. Ada colokannya tuh, ada plug-nya untuk ngecas si baterai atau motor listriknya. Sementara kalau yang HEV, yang hybrid itu pure isi bensin aja Pak bensin ya. aja. Isi bensin aja, karena baterainya nggak bisa dicas. Mekanisme pengisiannya bukan dicas gitulah ya. Dia akan Ada yang lucu sih sebenarnya. gimana Pak? Ada orang-orang yang beli plug-in hybrid karena dia udah terbiasa sama mobil biasa atau hybrid biasa gitu ya. Begitu dia punya plug-in hybrid, dia sering lupa tuh ngisi Baterainya? baterai. Jadi isi bensin doang? Jadi ujung-ujungnya ya dia mirip aja sama hybrid biasa gitu. Bahkan mirip aja sama ICE ya Pak, karena baterainya Iya. kosong aja gitu, jadi mesin Kosongnya. aja udah. Ada sih yang ngisi-ngisi dari mesinnya juga ada Oke. sih. Tapi nggak seoptimal itu. Padahal harusnya kalau kita pakai plug-in hybrid, pengiritannya jauh lebih tinggi lagi. Bener, karena baterainya bisa dicas. Betul. Gitu ya, baterai bisa dicas, udah kayak mobil EV sebenarnya, cuman range-nya nggak terlalu panjang gitu. Nah, isunya nih Pak, isunya apakah mobil atau hybrid ya, mobil hybrid itu baterainya emang harus diganti berkala atau gimana Pak? Seva, member of Astra.